Diam kamu. Lihat ya, cowok gue gak bakal ngebiarin gue kayak gini. Dia datang. Lepaskan dia, wahai gembong narkoba yang jahat. Makasih sayang. Sama-sama. Jijik gue. Radit! Kekencangan lo mukulnya. Latihannya nggak gitu. Iya bang, maaf bang. Aduh. Maaf ya bang. Maaf bang, maaf bang. Oke yuk kawan-kawan, kita next ini ya. Wah, makasih ya teman-teman wartawan udah pada datang. Mungkin ada yang mau nanya? Jadi ini genre filmnya apa ya? Gue nyebutnya action lebay. Bener gak sih kalau misalnya film itu Mas Radit sendiri yang danain? Tapi Mas Radit tuh ada kendala dalam keuangan produksinya. Sehingga Mas Radit nggak tahu pas production ini kapan. Bentar ya. Meme, ya bang. Ini wartawan bubarin aja ya. Bang. Ada ini tip aja bang. Apaan nih? Undangan? Siapa yang ngirim? Nggak tahu, orangnya nggak ada. Tiba-tiba ada undangan tadi di meja. Siap. Ya bang. Oke saudara-saudara, jumpa lagi di Kupas Abis. Masih bersama saya Soleh Solihun dan saat ini kita kedatangan bintang tamu aktor senior Hengki Sulaiman dan istri barunya Sinta. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Fitri kita ini. Masih ada stamina-nya ya Om ya? Masih. Alhamdulillah ya, terlihat lemah tapi perkasa rupanya. Mbak Sinta, Iya. gimana rasanya menjadi istrinya Om Hengki yang ya begini? Seneng banget ya. Jadi bisa tahu dunia orang yang sudah renta itu kayak apa. Ya sudah, kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk pasangan baru ini. Saudara-saudara, yang Om Hengki tidak tahu, saat ini kita juga kedatangan istri pertamanya Om Hengki. Mari kita beri zzzz yang meriah untuk Ibu Yuyun. Apa-apaan ini? Kamu ya yang menghancurkan rumah tangga orang. Sabar. Bu. Malu, Mak. Ini live. Jangan marah-marah, kan Ibu saya undang ke sini buat ngobrol, Bu, bukan buat marah-marah. Ini live. Sabar, Bu. Soleh Solihun, saya akan somasi kamu. Kok saya yang disomasi, Om? Siapa yang kawin, siapa yang disomasi? Bu, sabar, Bu, sabar, Bu, sabar, Bu. Jangan emosi, Bu, sabar, Bu. Jadi saudara-saudara, supaya Ibu Yuyun bisa tenang dan bisa adil, saya sarankan Ibu Yuyun kawin lagi. Yang kawin sama Om Hengki kan siapa itu, Bu? Iya, tapi kamu semuanya yang mempertemukan mereka. Tapi saya bukan matangnya mereka, Bu. Semuanya ini gara-gara kamu. Kenapa acara kita jadi kayak gini sih? Dulu katanya mau bikin acara yang kritis. Gini bro, ini masalah rating. Lu kan tahu kayak gimana. Atau gini, lu mau bikin acara yang bagus, atau lu mau makan? Wah.
Barang-barang saya kok dikeluarin? Kan saya udah bilang, kalau kamu nggak bayar kontrakan bulan ini, kamu saya usir. Tapi kan saya baru 3 bulan. Raditya, saya minta kamu pergi dari sini. Nih, tuh barang kamu. Halo? Selamat sore Pak Radit. Saya dari bank ingin menanyakan tunggakannya yang 3 bulan. Iya, bulan ini saya bayar ya. Iya, makasih ya. Halo? Ya Dit, kenapa Dit? Ini tanggal 23 Maret gue ada acara. Besok? Iya, undangan dari... Coba sebentar gue cek. Pak Tony Pesakalu Dit. Bukannya besok gue ada off air. Ya itu maksudnya. Pak Tony Pesakalu ini siapa sih? Nggak tahu nih Dit. Dia sih udah booking jadwal dari 3 bulan lalu lewat WhatsApp. Minta jangan kasih tahu lu dulu. Dia sih udah DP 50 juta. Gimana Dit? Aman ya? Itu mulai hilang. Ini juga mulai hilang. Mas Surya. Om Ucus. Bentar. Coba lihat Mas, udah mulai kelihatan kan perubahannya? Six pack-nya udah mulai kelihatan kan? Ini mah hamil anggur. Boleh saya share? Foto. Oke ya, boleh kan? Oh, Sip. Oke. 1, 2. gimana? Share dong Mas. Biar semua aktor di Indonesia tahu kalau aku lagi mempersiapkan diri sebaik-baiknya buat film baru aku, Mas. Jangan deh. Lu mah kalau acting gitu-gitu doang. Mas, lihat nih Mas. Actingnya si Radit dalam semua filmnya nih. Vina, aku jatuh cinta. Aku jomblo. Aku bego. Gitu, flat Mas, gak ada apa-apanya. Gak ada ekspresinya gitu loh Mas. Makasih loh Mas, datang-datang udah diledekin. Sama-sama. Kamu diundang juga. Mas Soleh, kok nggak syuting, Mas? Iya, lagi ada kerjaan. Oh, sukses ya, Mas? Ya. Oke. Tindakannya Dewi Soleh Solihun. masih jorok aja. Ini ketan rambut gua ketinggalan. Ya nggak pakai begituan juga kali. Din, lu perasaan kalau di FTV anggun-anggun gimana gitu? Soleh, di depan kamera itu, kita selalu menampilkan kepalsuan. Menampilkan citra yang publik inginkan. Tapi begitu nggak ada kamera, kita harus membebaskan diri kita lah. Dan inilah cara gue untuk merayakan kebebasan. Jadi sebenarnya Pak Tony Pesakalu itu siapa dan kenapa kita diundang gini ya? Ya produser lah pastinya. Lu nggak pernah sih ketemu yang kaya banget yang kayak gini. Lu biasa diajak meeting buat film di mana sih? Hah? Alfamart. Ya nggak gitu juga kali Mas. Proyek gede itu biasanya awal-awalnya memang seperti ini, Dit. Waktu film Om yang dapat Piala Citra itu juga begini, sama, misterius. Om diundang ke rumahnya. Ketika Om buka pintunya, suasananya gelap.
Cuma ada bayang-bayangan aja. Ternyata itu bayangan produsernya. Dalam kegelapan produsernya menghampiri Om. Dan pelan-pelan dia pegang pundak Om. Lalu dia ngomong, Om ingat kata-katanya. Dan dia bilang, maaf, di sini memang sering mati lampu. Loh, itu ada yang datang lagi. Kesini juga. Soleh juga diundang. Apa emang? Enggak apa-apa. Hai. Hey, Apa kabar? baik. Wah, udah lama nih Om. Sehat Om? Alhamdulillah. Indah. Leh, Yuk. Gua pikir gua sendirian. Acara apaan sih nih, Ti? Udah, biarin. Yang penting ada duitnya. Ini tas lu bikin sendiri? Kalau bisa bikin ngapain beli? Iya. Guys, say hi to my vlog dong ya. Oke? Dadah dikit. Ya, hai. Ya, Ti. Tuh kan guys, ada Titik Kamal, ada Gading Martin. This is so cool guys. Ini sangat dingin. Dit, mau nggak Dit protein bar? makasih Mas. Biar badan lu kejaga. Lu tahu nggak? 2 tahun lagi nih, kalau begini terus nih, makin maju perutnya. Lu kalau mandi titik itu nggak kelihatan. Beneran? Loh, itu yang lain tuh. Hai. Lah, itu Gading itu. Gading ada. Titik Kamal. Makin rame ini. Hai. Waduh, ada angkatan bapak gua lagi. Dinda, jorok banget sih lo. Garu-garu ketek di sini lo. Itu tuh ya dari zaman gua kenal lo main FTV di Bayar Gope sampai sekarang masih jorok aja. Ih, ada cewek begini nggak? Ntar lagi mau hujan nih. Lo bisa ngeramal pakai? Sarap lo up. Beneran nih. Jijik. Terus si Bayu ngapain sih ngomong mulu depan kamera? Kan dia YouTuber. Itu namanya yang begitu-begitu tuh ngevlog. Jadi kayak infotainment pribadi gitulah buat artis baru. Kan gak ada yang mau wawancara. Begitu tuh kerjanya. Videoin, bilang gue lagi di sini. Diupload biar seluruh dunia tahu. Narsis banget. Nggak apa-apa. Mana nggak si Motet datang? Leleh. Gue cuman mau minta maaf. Soal tahun lalu gue nggak nyangka filmnya jadi booming. Ya mungkin salah gua. Ya mungkin nggak seharusnya gua dengerin saran dari orang sok tahu kayak lu. Kalau gitu sih Leh, gue kan cuma Kantuk. Leh, lu pura-pura tidur. Kelihatan banget kali lu pura-pura tidur. Itu lo niat banget sih. Saya cuma ngantar, nanti 3 hari lagi baru jemput. Ban, masih pelan-pelan guys, soalnya ada karat-karat. Sedin. Kan, seperti yang saya bilang, di depan ada karat guys. Ayo lah, itu doang. Dada doang. Ya elah, ayo dada doang. Monyet. Enggak. Jangan bilang kita tidurnya di sini. Gua nggak mau. Gua bisa panuan ntar. Baru aja sembuh. Baca dulu makanya. Nah,
Oh, pos jaga. Kopi kencing. Wah, ini dia. Kita sekarang sampai di pos jaga. Tadi kita sampai dari sana. Kapan datang? Ada WC-nya nggak ya? Dari situ kita jalan. Nggak ada. Kalau kali ini lama ya teman-teman. Ada Gading Martin, ada Surya Saputra, Jindakanya, dan juga Mbak Titi Kamal. Nih, beliau lagi bingung cari petanya nih. Sini dong. Ngapain sih, Ti? Ini kan katanya arahnya ke utara, berarti ya ke sini nih kalau sesuai peta. Tunggu. Gue mau nanya, kira-kira kalau ke utara itu banyak lumpur nggak? Karena kalau banyak lumpur, mendingan kita ke selatan. Kan ketemu juga dari utara ke selatan. Permisi, jangan diganggu ya. Mau numpang pipis. Balik dulu. Jangan di tepi. Iya. Kita kaget aja. Ntar dulu dikibas dulu. Udah belum? Bentar, belum dikandangin. Nah, lagi ngapain sih di situ? Kirain tuyul gondrong. Ya Allah, jahat banget sih. Tahu deh aku pendek. Yuk. Yang lain udah pada datang. Ada pada di situ. Yuk. Ih, bekas pipisnya nih. Gak apa-apa, itu alami, biar akrab. Hai guys. Gua lagi kencing. Nggak mau begitu. Hati-hati guys. Ali mana? Ali mana emang manajernya? Siapa itu? Siapa? Prilly. Iya. Waduh. Pril, Hai kak. kok kamu di sini? Iya tadi aku udah naik kapal yang pagi. Kayaknya sih tadi aku ngeliat di sana ada tanda jalan sih. Mau ke sana nggak? Yuk. Berarti benar di situ. Udah utara ya? Aduh, nggak ada signal ini. Nggak bisa ngupload dong. Dari turun kapal juga udah nggak ada sinyal loh. Nggak ada sinyal. Ya sekali-sekali lah. Tapi air ada kan? Buat Nah, itu. kan tuh, bener kan tandanya? Sana. Pokoknya kalau nggak salah tandanya tuh ngarah ke sana kok. Semoga sih bener ya. Apalagi sih, Din? Hamil. Mau melahirkan? Mau BO. Aduh. Sempet-sempetnya lu tempat beginian. Nanti aja tuh kalau udah nyampe. Bau. Ya terus? Itu aja. Ini buat cebok nih. Nggak perlu. Kasih satu dulu. Gue boleh manggil lo Maura nggak? Soalnya gue suka banget sama ADC. Oh, oke. Tapi lo boleh nggak bau nggak? Ya, itu mah susah, Ti. Boleh ngobrolnya nanti aja nggak? Jangan di jembatan. Guys, bagus buat lokasi film adventure, guys. Kasih tahu produser suruh syuting di sini. Jadi Pak Tony Pesakalu tinggal di sini. Nyuwun sewu Pak Tony. Pak Tony, kami datang. Pak Tony. Ngapain sih? Kayak ngajakin anak komplek main. Orang kaya memanggilnya nggak begitu. Gimana? Mr. Tony, Mr. Tony, come out, come out. Excuse me. Sama aja. Kan Udah bahasa yuk. Inggris, orang kaya namanya Tony. Kita nggak dapat duit loh. Beda nih English. Keren etnik gini, gilanya. Rumah orang kaya nih, berapa pohon ditebang nih buat jadi beginian. Duitnya banyak nih pasti. Assalamualaikum. Kayu semua ngepelnya gimana nih?
Kali Banci. Mas, itu ada juga, kayaknya di situ tuh. Itu lampunya lebih terang. Di titik sini. Gue mau kesini coba mau tanya siapa tuh ini Pak Tony. Ngapain? Biasa YouTuber, ada produk placement yang harus masuk ke vlog. Subscribersnya juga bagi dong. Gampang, yuk siap ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di villa yang tidak berpenghuni. Nah, di sini dingin banget teman-teman. Untungnya aku punya ini, balsem cap badak. Oke, mari kita coba ya. Wah, panasnya kerasa teman-teman. Panas. Panas. Aduh, kok tambah panas ya? Panas. Panas, Aduh, panas. Ini balsem apa coba? Aduh, panas beneran. Apaan sih, Pak? Apa lu gak jelas banget? Lagian ini belum gua rekam. Rekam? Jangkrik. Panas lagi. Ini sekamar kayaknya bisa berdua nih. Leh, lo mau sekamar sama gue nggak? Mendingan gua tidur di sungai. Kok ada foto-foto kita ya? Kayaknya sih beneran nih. Casting buat film kali. Iya. Benar. Iya aja lu. Ah. Kak Titi, sumpah. Cantik banget sih, parah. Fix banget. Ih, cantikan lo lah, April. Cantikan kakak lah, jauh. Cantikan lo lah, udah jelas gitu. Cantikan kakak. Pokoknya fix cantikan lo. Saja. Enggak. Jadi, sumpah. Ganteng banget sih. Parah. Fix banget. Ngomong itu lagi gue tampol ya sore. Dit, Om boleh tanya sesuatu nggak, Dit? Apa, Om? Kamu sama Soleh itu kenapa sih? Om tahu film yang judulnya Korea Forever nggak? Tahu dong. Soalnya waktu itu ditawarin main film itu. Terus dia minta tolong ke aku untuk baca skenarionya, minta pendapatku. Aku baca, aku bilang ceritanya jelek karena menurutku emang jelek. Dan dia nggak jadi ngambil film itu. Oh, jadi maksudnya dia itu harus jadi peran utamanya. Peran yang dimainkan sama Lee Min Ho itu. Iya, mana aku tahu filmnya bakal laku. 6 juta penonton lagi. Sini, Dit. Om mau kasih lihat sesuatu. Ini cucunya. Dia yang paling suka dengan film Korea Forever itu. Siapa sih nggak suka, Om? Dit, Om ini sebenarnya hidup udah terlalu lama untuk tahu bahwa film itu masalah jodoh. Film yang cari kita, bukan kita yang cari film. Tenang aja lah. Pokoknya nanti malam Om akan bikin kamu baikan sama Soleh. Oke? Makasih, Om. Loh, siapa yang nyiapin ya? Kayaknya udah ada dari sebelum kita datang deh, Om. Ya? Aduh, pas banget. Aku udah lapar, sumpah. Woi, Surya, ayo. Ini gue di sini. Wow. Woi, demi apa banyak banget. Asli, fix mau meninggal gue liatnya. April, kenapa kamu mau meninggal? Ya ampun, Om bukan mau meninggal beneran. Tapi sekarang anak gaul Jakarta itu kalau kaget kayak gitu. Ini walaupun dingin, tapi kelihatannya masih enak loh. Tapi kalorinya berapa ini? Besar loh, Mas. Pada ribet amat sih lu pada. Cuma makan doang. Enak tuh makan pakai ini, tau gak lu? Ini, buset. Dinda belum cuci tangan. Dinda. Asam! Basi nih! Ketek lo basi. Itu rasa ketek lo. Yang ngeliat aja jadi ikut basi. Jorok banget. Gue tuh ya, terakhir ke tempat antah berantah gini, waktu naik Gunung Rinjani, men. Gunung?
Gua pikir lo orangnya alim-alim gemes gitu, Tik. Gue tuh bolang abis kali. Gue gak suka tuh yang namanya high heels. Dan gue lebih seneng bikin daripada beli. Apa adanya. Buset, Tik. Sadar putih. Mau nggak? Sayang. Dindakannya corok. Pril, jujur nih ya, kadang-kadang agak aneh ya lihat tren anak muda zaman sekarang. Om pengen banget ngerti gimana sih cara anak gaul sekarang ini. Supaya Om juga bisa diterima oleh kalangan kalian. Gimana sih, Pril? Oh gitu ya? Iya, maksud Om. Kenapa sih anak gaul zaman sekarang ini kalau ngomong matanya putih semua? Maksud Om kayak gini? Oh my god, guys fix banget bete, cetokan gue rusak. Iya. Persis kayak gitu. Kalau Om masih cocok gak ya? Om coba ya. Hah? Oh my god. Catokan Om rusak semua. Hilang lagi selera makan saya, Om. Serem sih. Oke, ya udah. Ayo kita makan yuk. Om, itu kok sendoknya beda? Kayak belum bersih gitu. Nah, biasa aja. Kamu ada-ada aja. Ayo, yuk. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Kayaknya tahun lalu deh Om. Waktu itu pas acara... Om, mas. Hei. Om kenapa Om? Nah, guys, ini kita lagi makan. Tiba-tiba Om Ucus kayak gini nih. Kira-kira kenapa ya guys? Tinggalin di komen ya. Baik, mati betulan kali ini. Oh my god. Ucus! Ini gimana sih? Mati beneran kali, baik. Tunggu dulu. Siapa tahu bercanda. Cek. Emang ini orang tua suka iseng. Aktor lawas gini jago nih adegan pura-pura matinya. Nggak ketemu nadinya? Ya jelas aja lo megangnya begitu. Emangnya lo baru jadian sama Mucus? Kasurnya apaan sih? Guys, Om Ucus sudah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pulang. Kalau udah kayak begini kan kita nggak bisa diem dong. Sebentar. Kita pikirin dulu ini semua pakai kepala dingin. Iya, ngapain kita pulang cuma gara-gara Om Ucus kena serangan jantung? Kalian emang gak mau duit ya? Udah jelas-jelas Om Ucus diracun. Lihat nggak ada busanya? Dari tadi dia juga baik-baik aja. Sebentar! Ada yang lebih penting lagi. Gimana kalau kita pindahin mayatnya Om Ucus ke tempat lain? Biar gak serem jadinya. Oh my god, sumpah guys, gak kuat liatnya. Udah. Sini. Gini doang mah gue udah biasa. Biar gue aja yang pindahin ke gudang. Dit, mendingan lu bantuin gue deh daripada berisik. Yuk, ayo cepetan. Yakin pakai ini, Ti? Ya udah cepetan. Lo tenang banget sih. Ya, ginian doang mah gue udah biasa. Lu kalau mati kasih tau gue. Ntar gue yang ngurus. Nah, jadi gitu ya keputusannya. Kita tinggal di sini aja. Lo kok jadinya tinggal gimana sih? Ya iyalah. Lu gila apa? Pak Tony Pesaka lu bilang mau ngasih deal terbaik dalam hidup kita. Kalau beneran gimana coba? Ya, tapi kan kita nggak tahu ada bahaya apa di sini. Bisa jadi ini juga cuma jebakan. Lu tuh orangnya main kayak gitu ya, Dit ya. Sotoy. Saran lu udah matiin karir gua. Gua harusnya jadi bintang film. Sekarang lu buat gua tiap hari harus ngeladenin orang-orang gak jelas berantem di acara TV gua. Lu tau nggak berapa kali dalam sehari gua kena cakar? Hah? Nggak tahu kan? Gua nggak akan biarin saran lu menjerumuskan orang-orang ini. Gini ya, Leh. Gue udah sabar dari tadi. Tapi lu jangan bawa dong urusan pribadi lo ke sini. Dit. Lo bisa nangis gak? Biar banyak view-nya. Apa sih? Gini deh. Yang mau pergi dari sini, ikut gue. Ayo.
nggak mau ikut nggak apa-apa. Ya. Ayo Din. Din, tunggu Din. Gue balik dia main sama anak gua. Ya Ding. Ding. Hah? Kita mau kemana sih? Gak tahu. Hah? Lah, kalau tadi minta di depan? Ya pokoknya gua asal jauh-jauh dari Dinda lah. Bau. Waduh, ya gue kira lu nunjukin jalan. Ya apa toh? Kita di mana dong? Guys, kita tersesat guys. Tersesat di hutan belantara guys. Waduh, kalau bisa Woi, cuy, nggak apa-apa lu. jatuh guys. Sakit guys. Dari sini gue bantu. Ayo pegang nih. Dari sini. Itu gua. Salah pegang guys. Angkat guys. Lepas. Aduh, sini. Sempet-sempetnya lu. Kita balik lagi aja deh. Ya, oke lu balik lu. Gelap kayak gini, nggak tahu kemana juga. Yuk. Serius nih? Iya. Yakin nih? Iya. Tungguin. Pakai jatuh segala. Rio, lu tuh yang main di ganteng-ganteng serigala ya? Iya. Ceritanya soal apa sih? Pokoknya ya kak, aku itu berperan sebagai cewek yang lebay, rempong, kemana-mana bawa bedak. Tapi pada suatu hari aku digigit sama serigala. Jadi setiap bulan purnama aku ngelolong, terus aku berubah jadi ratu serigala. Kayaknya bagusan ADC. Selera sih kak. Enggak, guys. Enggak gini, setelah gue pikir-pikir, seharusnya bener loh, kita harusnya ikut sama Radit. Tempat ini asing buat kita dan creepy, beneran creepy banget, banyak pohon-pohon di luar. Dan ada mayat. Sur, gak usah takut sama mayat. Emang kenapa kalau ada mayat? Mayat! Iya kan gara-gara mati. Mati ya paling kalau kita mati kayak Om Ucus. Gitu. Paling juga kalau udah mati tuh ngapain? Ayo, paling juga jadi zombie. Surya. Zombie, Surya. Kemana lo? Ada diikut. Tenang, Tur. Tur, bawa senter, Tur. Surya. Ril, kenapa lo? Ril. Maaf kak, abis ngeliat bulan purnama, kebiasaan syuting GGS 2 tahun jadi serigala, jadi begini nih suka masih ke bawah. Yuk. Mas Rian. Untung ada Radit. Apa sih? Itu si Sol. Jadi orangnya. Tuh kan, bener kata gue juga. Mending balik lagi ke rumah. Ya lo bener. Bentar. Kayaknya kamera gue ketinggalan deh. Bentar. Baik. Jangan sendirian, Baik. Baik. Kenapa ngebelas sendirian? Banyak setan ya? Gue gak mau sendirian. Lah itu lo malah sendirian. Mas Surya. Udah, kita mending nunggu di sini. Jangan kemana-mana lagi ya. Tunggu deh. Kok itu ada tanda sih? Rile. Kita di sini aja ya. Semakin mencar semakin bahaya. Kak, jangan gitu, nanti aku bisa jatuh. Kak, jangan. Kak. Rile. Gue yakin banget Prilly didorong. Soalnya tadi gue denger dia jerit gitu. Dinda sama Titi juga denger. Iya. Tunggu. Jadi Pak Tony Pesakalo ini ngundang kita sini ngapain? Kita mau diapain? Jangan-jangan mau dibunuh kita. Tadi gue juga denger Prilly sempat nyebut Kak gitu. Terus kenapa? Ini tuh gara-gara kita nggak satu suara. Mending kita nunggu di sini terus sampai kapal jemput kita. Guys,
Kayaknya kita harus tidur bareng malam hari ini. Mau kemana lo? Mau kencing? Dit, lu gak mau kencing juga? Kenapa emang? Kan di luar itu lorongnya gelap banget. Takutnya ada sesuatu. Nanti pas lu lagi kencing, ada yang nungguin di luar lagi. Kan biar bisa gua jagain. Tapi masa kita kencing satu lubang berdua? Lo jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, lu juga jangan bilang siapa-siapa. Mau kemana? Udah, masih ada itu. Coba lagi, masih ada sisanya. Masa sih? Iya, gua cuma ada sisa, tuh masih banyak. Oh iya. Oh kan? Mas Surya, Ah, habis dari mana? lihat-lihat aja sekeliling sini. Tidur yuk. Gua yakin banget, ini tadi malam belum begini loh. Kapan dicoretnya ya? Berani banget pas kita semua lagi tidur. Kita diincer nih. Yang mati fotonya dicoret. Berarti supaya nggak mati, kita umpetin aja foto kita. Pagi ini nggak ada yang siapin kita makanan ya? Orang-orangnya Pak Tony Prisaka lu kemana sih? Kalau belum makan nasi, aku belum makan ini. Coba bayangin, nasi yang ngetanget, dikasih pecel, dikasih peyek, dikasih lalapan. Terus yang nganter Mbak Wayu pakai kemben, rambutnya panjang, ya kan? Terus bibirnya merah. Pas ngasih gini, Mas Bay, makan Mas Bay. Pas diangkat, ngasih semua di sini. Lapar apa nafsu sih? Bagi dong. Enak aja, ini protein bar terakhir gua. Bagi dikit buat gua. Ini protein bar terakhir gua. Udah kenal dua kue. Dulu bisa lebih jijik dari ini gak sih, Din? Bisa. Kemarin malam gua ketemu jalan pintas ke hutan datar dekat pantai. Di sana pasti banyak binatang buat diburu sama air bersih. Pelan-pelan dong. Nih. Leh. Ya. Yuk. Eri, temenin. Basah lagi. Ada tukang air isi ulang sana ya? Hutan kali. Di hutan itu tuh paling enak makan kelinci. Lu pada diem dulu ya. Jangan berisik kok, gue pengen konsentrasi.
Kotor lagi. Ya emang kenapa sih kalau kotor? Ini sepatu mahal. You know, Louis Vuitton. Limited edition. Untung yang kiri nggak kena. Gucci soalnya. Iya, kanan kiri beda. Aneh banget tuh. Ini fashion. Fashion, you know. Artis nanggung kayak lu sih nggak bakal ngerti fashion kelas atas begini. Tuh kan, masa itu kotor tuh. Kanan kiri beda. Noh, apa noh? Antum. Ah. Sumur nih. Masa sumur? Ada airnya nggak? Oh iya. Tunggu. Lu berdua liatin di bawah ada airnya apa enggak, ya? Gua akan menyingkir. Karena gua nggak suka kotor dan gua alergi sama yang namanya lumpur. Oke? Cor! Malah kecebur. Kalau gua cacingnya ntar gimana nih? Woi, Cor! Minum lagi. Mumpung di bawah. Air, ya. Ya tolong ya. Nggak mau. Ayo, nih, Cor. Nih. Ya, gue lempar ya. Lo nggak apa-apa kan, Din? Sakit, Siti. Tapi untung gue ngefans sama ADC. Iya nih, tahu. Guys, nih biasanya di gundukan kayak begini ada landak. Ada landak beneran? Iya loh. Nah, di landak gue asapin, terus pas dia balik badan, nanti gue lempar sama pisau. Nah, dulu biar hemat, gue suka jual landak di pasar ular. Kok nggak keluar-keluar, Ti? Iya, mana? Iya, kok nggak keluar sih? Emang enak ya daging landak? Daging landak? Asing. Di dekat rumah gua di Malang ada yang jual sate landak. Pesing. Sana lu, jongkok. Situ. Iya. Udah cepetan. Sini. Mau ngapain, Ti? Biar landaknya keluar, kita harus mancing sama yang baunya sejenis sama dia. Jenius. Iya, jenius. Tuh. Keluar kan? Keluar. Ayo tuh. Keluar. Ini pasti enak nih landaknya nih. Dit, awas! Jangan mati, Ti. Alia udah nggak ada, Ti. Masa Maura mati juga. Kasihan sama kita. Temennya sisa 2. Adek Tika nanti gimana? Serem nih, serem. Bye. Gak apa-apa. Cuman kenapa? Balik. Tolongin. Gak apa-apa. Cuman kena pundak kok. Gak bakal mati. Dida. Yang ini mati nih kayaknya nih. Dit, gua mati ya, Dit. Bye.
Gue mati ya, Bay. Gue mati duluan. Dah. Dinda! Dinda! Gila. Baru aja mati udah dilalarin. Siapa ya yang tega-teganya bunuh perempuan cantik, model, pemain film terkenal kayak gini? Siapa juga ya yang tega-teganya? Kalau yang ini sih kayaknya bisa dimengerti alasannya. Tapi kalau udah kayak gini, kita dijebak. Tapi kenapa Pak Tony Pesa kalau ngelakuin ini ke kita coba? Tapi mungkin nggak kalau sebenarnya Pak Tony itu nggak ada. Mungkin kita ada yang jebak buat datang ke pulau ini. Jenius yang bikin jebakan ini. Susah loh bikin jebakan begini. Ya, jenius sih jenius, tapi ini mengerikan loh. Makan. Makan yuk. Makan. Jadi semenjak kecebur lumpur, Mas Surya jadi berubah. Iya, lu lihat. Lakuannya, sorot matanya, beda kan? Mungkin gak sih? Dia ngebunuhin teman-teman kita. Iya, dia aneh banget. Mungkin dia psikopat loh. Hah? Gue mau cerita aja. Gue pernah ada satu acara TV sama dia. Terus. Op. Kembaliannya mana? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kembalian? Kamu nih gimana sebagai tukang parkir? Hah? Harus disiapkan di sini. Dia pas bayar Saya nggak mau tahu. parkir, kembaliannya kurang. Dia marah. Sampai-sampai dia tidur tuh. Ngalangin kendaraan yang datang. Mana kembalian gua? Emang enak ada yang bisa parkir di sini kecuali gua. Pokoknya gua gak akan bergerak sampai dapat kembalian gua. Mana kembalian gua? Kembalian gua mana? Mana kembalian gua? Dia diangkut sama security pun, dia juga diem. Kembalian gua. Kembalian gua mana? 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 Tapi gue sebenarnya juga curiga sama Mas Surya. Soalnya dia kan yang nyuruh kita nyari makanan keluar rumah. Sampai teman-teman kita pada mati. Dan kemarin malam, pas gue sama Soleh WC, balik-balik, kami ngelihat Mas Surya sendirian dari luar masuk dalam rumah. Jangan-jangan dia habis nyampein berangkat. Bener atau enggak dia pelakunya. Kalau sampai Mas Surya dekat-dekat gue gampar sama Piko. Baik. Aduh, masuk. Kamu gambar gua. Maaf, kacamatanya mirip sih. Pipinya kan gak mirip. Surya kenapa ya? Kayak orang gila. Aduh. Masih ada yang mau. Enggak. Masih ada. Udah, Mas. Nanti makanannya nggak enak kali. Mas Surya kenapa? Gue ingat waktu gua kecil, kami sekeluarga sudah habis selesai makan malam seperti ini, kita biasa main sandiwara-sandiwaraan.
Gua tahu. Cuman sandiwaran aja. Bawang merah sama bawang putih. Sorry nih, tapi kan teman-teman kita pada mati. Emangnya kita nggak mau ngelakuin hal penting lagi, seperti misalnya nyari tahu siapa pembunuhnya. Lu tuh terlalu tegang. Kita ini butuh hiburan. Tapi kayaknya Soleh bener deh. Tapi kayaknya Mas Surya lebih bener deh. Baik. Lu kan kreatif, baik. Coba lu ke gudang, lu bikinin kostum buat kita semua. Ya, apa kek, pokoknya pakai otak lu lah. Tapi kan di gudang enggak. Oh, oke, siap, laksanakan, siap. Action! Oh, bawang merah. Kenapa kamu begitu jahat padaku, bawang merah? Oh, bawang putih. Sudah, terima saja nasibmu. Mama, nih bawang putih, bandel lagi. Anak-anak, jangan pada berantem ya. Sur, nggak bisa nih Sur, begini Sur. Bajunya juga gak nyaman nih, gatal-gatal. Ini bisa ada yang kencing dah. Lagian sama KPU udah gak boleh lagi. Jadi banjir-banjiran begini. Ya udah nih, ini juga. Masa ada bawang putih begini perutnya? Bawang putih juga gak mungkin hamil di luar nikah. Bawang putih itu menjaga pergaulannya. Bawang putih itu gak binal, Sur. Gak binal. Kak! Ayo dong. Yang bener mainnya. Langsung ke ending aja. Pangeran! Itu kok kostumnya Bayu yang paling bagus. Ini gue kayak gembel jualan bawang, tau gak? Terus si Gading tuh udah kayak pepes dari tong sampah. Ini pokoknya ceritanya bawang merah dan bawang putih bersih. Datang pangeran membawa sebuah sepatu kaca untuk dicoba. Loh. Itu kan Cinderella. Bukan. Iya benar, ceritanya nggak gitu. Ya kok ceritanya aneh gitu? Bukan. Langsung aja ke bagian yang gue suka. Teman-temannya mati. Satu persatu. Hah? Mati? Akhirnya aku masuk dalam ceritanya. Aku bunuh semuanya. Cak, 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 cak. Set. Ngapain leh? Duduk, Dit. Makan ya? Daging. Ada kimchinya juga. Lo tau nggak kenapa gua bikinin lu masakan Korea? Kenapa? Karena gua nggak akan pernah lupa bahwa lu bikin gua gagal main film Korea forever. Ini buat karir gua. Selamat pagi guys. Hari kedua di pulau terkutuk ini. Teman-teman pada mati. Mas Surya jadi aneh. Dan juga guys, listrik mati dari tadi pagi. Ya udah, keliling yuk guys. Nah guys, kamarnya Raditya Dika. Kalau ini guys,
Kamarnya almarhumah cewek-cewek. Gila ya guys. Cewek-cewek cantik dibunuh juga. Kayaknya gua next guys. Jika kalian nemu vlog ini ketika gua udah mati, jangan lupa bilang ke ibu gua di kampung ya guys. Bu, kulo terus nol setengah mati kalian panjenengan. Yang menowo, kulo wonten salah. Kulo ngaturaken sepurane sing kadang ya, Bu. Tolong yang barusan dikasih subtitle ya guys. Kan viewers YouTube gua juga banyak di luar Jawa toh. Gue boleh lihat tas lu nggak? Apa emang? Kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita. Pembunuhnya salah satu dari kita. Kuncinya ada di tas salah satu dari kita. Tapi gue bener gak ya? Gue butuh pulpen sama kertas. Bentar, gue buktiin ke lo. Baik. 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 Dit, ngapain Bayu? Mas Surya, lo yang bunuh ya? Kok nuduh gue? Gue ini habis berburu di luar supaya kita semua makan. Ih, kok lu jadi baik sih? Ya, gue gak enak aja sama kalian semua. Jadi malah marah-marah. Bete soalnya gue. Terus, kalau bete, lu jadi gitu? Ya, cara orang beda-beda kali. Ih, aneh banget. Tunggu. Lo dari mana, Dik? Dari kamar. Main game di HP. Lo beneran habis mandi? Ya iyalah, pakai anduk, nggak pakai baju. Mandi gue pakai kaos kaki lo. Ya ini gue harus jujur ya. Ya gue habis mandi, langsung boker. Gue ini tipe yang kalau boker harus jongkok, meskipun di WC duduk. Nah, biar nggak nyeplak, gue pakai kaos kaki. WC duduk? Lo jongkok? Nah, ini kayak orang kampung datang ke kondangan nih. Ih, belum tahu dia. Kalau jongkok itu lebih cepat. Begitu kita menghemat waktu 3 menit. Ini cocok buat kita-kita yang sibuk. Masa? Coba aja. Langsung lancar gitu? Banget. Tunggu. Ini teman kita mati kok malah ngomongin gituan sih? Sekarang gini, gue bukan pembunuhnya. Tadi Bayu datang ke kamar gue, bilang pelakunya salah satu di antara kita. Dan kuncinya ada di tas.
Gua udah ngecek 3 kali, nggak ada apa-apa yang aneh di tas kita. Tunggu. Ini ada hal yang lebih penting. Listrik mati loh. Gue nggak bisa cukuran. Yaudah gini, gua sama Mas Surya benerin listrik. Ya udah, biar gue sama Gading ngurus mayat Bayu. Yuk. Kok jadi lo berdua nentuin? Iya, kita kan harus pergi dua-dua supaya nggak ada yang mati lagi. Leh, apa? Menurut lo aneh gak? Bayu bilang sama Radit kalau pembunuhnya itu salah satu dari antara kita. Dia mati di depan Radit. Jadi maksud lo Radit yang... ya nggak mungkin lah. Anak itu kawin aja takut. Apalagi bunuh orang. Tapi tetap ada yang aneh. Apa? Yang udah mati semuanya artis. Ya kan kita semua artis. Lo sama Radit kan stand up komedian. Bukan artis. Jarang di TV. Bayu? Itu kan lebih dari TV. Boom. Jadi maksud lu gimana sih, Ding? Menurut gua, pembunuhnya ini sebel sama artis. Gimana ngomongnya? Stand up komedian kan sekarang udah dimulai main film. Nge-host. Mungkin nih, selain mau ngambil job dari artis-artis beneran kayak gue dan teman-teman lain, mau ngambil nyawanya juga. Apaan sih lo, Ding? Jadi menurut lo, gua sama Radit... Bercanda tuh. Gua pikir apaan. Anaknya Roy Martin bisa aja nih. Aduh, sampai haus gue. Nggak jelas ngomong apaan. Minum ya? Kenceng banget dulu nih. Pokoknya juga tinggal disambung sih, Mas. Udah. Coba ya. Bentar, Mas. Yakin ya? Ya kita coba aja. Biar tahu. Ya. Bisa, Dit. Mantap. Ya. Dit. Gue ngerti sekarang. Lu pasti nyangka kalau gue yang ngebunuh teman-temannya. Ya habis Mas Surya aneh sih. Sorry, kalau gue aneh sorry. Tapi lu perlu tahu, gue nggak akan pernah dan nggak akan mungkin nyakitin lu dan teman-teman. Gue sayang sama lu dan anak-anak, beneran. Lu tahu nggak? Kalau ada semut jalan depan gue akan minggir, beneran. Karena gue nggak mau semut itu keinjak sama gue dan mati. Padahal masih setengah jam lagi sampai sini. Gue udah minggir. Lo gitu nggak sama semut? Nggak segitunya sih. Lo harus begitu dong. Lo jangan hanya punya rasa kemanusiaan, tapi juga punya rasa kesemutan. Gue beresin dulu ya. Ingat-ingat kalau ada semut, dijagain. Ya, pasti. Mas Surya! Soleh! Weh! Lu apain Mas Surya? Enggak gua apa-apain, Dit. Pas gua dateng, dia udah begini. Tapi Dit, kayaknya si Gading curiga sama kita deh. Jangan sampai dia lihat kita lagi begini. Jangan sampai gua ngeliat ngapain lo. Mati lagi. Ini harusnya gua tahu nih. Kalian berdua nih, stand up komedian. Satu komunitas, ya kan?
pasti bersekongkol. Ya kan? Ding, tenang Ding. Kenapa sih kalian berdua? Udah ada artis-artis. Bukan kita pelakunya Ding, bener Ding. Lu jangan maju. Apa lu mau duluan? Hah? Hah? Bukan kita. Masa kita pemburu? Ih, lu mau ngosip bok lu. Kita pisau tajam. Gua nggak punya debu ya. Hah? Mati lu. Gading, hampir kena Gading. Kalau titik gua buntung gimana Gading gua kencingnya? Normal aja suka beleberan kemana-mana, nanti beleberan ke celana, ke paha, ke kaki, ke tembok, ke muka. Mau lu kencing kena muka? Mau? Gila apa lu nih? Gua bunuh lu. Woi, Sol. Dia mati beneran. Gue tau kita harus kemana. Lemah banget sih. Ayo lah. Tuh kan lu tuh kan. Itu orang udah. Mas. Ada apaan nih Pak? Lihat aja. Ini ada radio. Tapi kayaknya rusak. Lo bisa benerin nggak? Lo kan sarjana teknik. Gue tau ini. Ini alat buatan Jerman. Produksi tahun 70. Ini salah satu produksi terbaik mereka. Didesain sama tembaga yang masih jarang waktu itu. Gue tahu banget nih cara benerinnya. Gimana? Gini. Halo? Siapa aja? Halo? Siapa aja? Tolong, halo? Pak Polisi? Siapa aja? Tolong, halo? Ya, silakan masuk Mas. Ada apa? Pak, tolong Pak. Kami lagi di Pulau Hiu. Tolong kirim polisi Pak ke sini Pak, cepet Pak. Ada pembunuh Pak keliaran Pak. Pembunuh? Maksudnya? Ya, tukang bunuh, teman kami dibunuhin. Teman dibunuh? Maksudnya nyawanya dihilangin gitu? Atau... Ya iya Pak, dipanggil sama Gusti Allah Pak. Dipanggil sama malaikat maut Pak. Dibunuh, die, koit, mati. Baik, kami akan ajukan ke atasan. Proposalnya akan kami buat sekarang. Lalu, akan kami... Proposal? Dia pikir mau bikin pensi apa? Pak, nggak ada waktu Pak bikin proposal Pak. Nggak ada komputer di sini Pak. Kami udah mau mati Pak. Halo, Pak. Toilet! Woi! Gua bunuh lo berdua. Tapi nggak sekaligus. Tusuknya satu-satu. Nih, episodenya cuma satu nih. Nggak mungkin kalau nusuk orangnya dua kan begini. Nih kan nggak ada nih. Ya kan? Pagi syutingin Bok, siang 3 sembrul, malam stand up comedy academy. Hah? Lu pikir gua lemah? Belum lagi kalau weekend suka ada kerjaan luar kota dia leh. Oh, Ding, job lu banyak banget ya. Gading, gua sumpahin inbox kalah sama dahsyat. Nggak mungkin, ratingnya masih bagus. Orang-orang follow Instagram lu cuma mau lihat anak lu gempi. Termasuk gua. Pengen lihat gua juga kali. Gua nggak ngira bakal ngomong yang berikut ini nih. Lu bakal ngomong kalau... Hei, Gading! Bokap lu lebih terkenal daripada lo. Hidup Roy Martin! Hidup Roy Martin! Nggak! 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 Leh, apa? Cabut, Leh. Cabut sumpah lo soal inbox. Apa sih, Ding? Ding, maaf ya. Lo harus diginiin. Tapi lo harus tahu. Kami berdua bukan pembunuhnya. Berarti salah satu di antara lo berdua. Sisanya tinggal kita. Siapa lagi? Dah, gak usah dengerin dia. Mending lu cari tali buat ngikat si Gading. Biar gue jaga di sini, ya. Nih.
Masa gue bunuh Gading? Orang gue kencing sebentar, pas gue balik, tahu-tahu dia udah begini. Jadi lo ninggalin Gading sendirian? Ya iyalah, masa gue kencing di samping dia? Lalu, dari mana? Kan lo nyuruh gue nyari tali. Talinya mana? Gak ketemu tadi. Jadi maksud lo, di pulau ini ada pembunuh berkeliaran? Ya mungkin. Mungkin juga enggak. Dit, lu mau kemana? Lama. Nama gue Raditya Dika. Dan jika kalian menemukan rekaman ini, berarti gue udah mati terbunuh oleh Soleh Solihun. Jadi ceritanya gini, Soleh dendam sama gue karena gue pernah ngancurin karir dia. Dia lalu ngundang gue dan 7 orang lain yang mungkin pernah ngelakuin hal yang sama ke dia datang ke pulau ini. Lalu kami mati, dibunuh satu persatu. Habis ini gue akan berusaha untuk ngelumpuhin dia. Mudah-mudahan berhasil. Lo mau ngapain, Leh? Ini, mau masak daging sisa buruan Surya. Lu yang rebus air aja deh, biar gua yang potong-potongin dagingnya. Gua aja yang motong deh. Enggak apa-apa, sama gua aja. Enggak, gua bisa gue yang motong. Enggak, gua bisa kok. Lu yang rebus airnya aja. Udah gue yang motong. Enggak apa-apa, sama gua aja. Ya udah sama-sama. Ya udah. Jadi apa perasaan lo, Leh? Teman kita pada mati gini? Enggak tahu ya, tapi gua ngerasanya kayak damai. Kok damai? Iya, tenang aja gitu. Udah nggak ada ribut-ribut. Lo tau kan waktu kita nggak banyak, menurut jadwal, tuh perahu datang jemput kita lusa. Iya, tahu. Tapi kok gue ngerasa ini mungkin makan terakhir kita di pulau ini. Oh gitu ya? Lo tau nggak siapa yang bikin gue bingung? Apa? Iya, kok lo bisa begitu tenang tanpa tahu kalau semua ini ada bayarannya. Persis, Dit. Semua itu memang ada bayarannya. Gigit-gigit, jambak-jambak, cih. Capek banget. Gue udah lama gak olahraga, Leh. Apalagi gue, tuh perut makin gede. Menghambat pernapasan. Gimana kalau kita istirahat dulu 30 menit, abis itu kita berantem lagi? Gak mau. 45 menit aja. 30 menit gue masih kelayangan.
Ini aja udah mau pingsan. Nggak kelamaan, 45 menit. Nggak, cukup. Pakai minum dulu nggak nanti? Nggak usah. Kalau ngambil minum, capek. Ke atas jauh. Mendingan dipakai buat rebahan di sini. Oke. Istirahat. 45 menit. Nggak pakai minum, habis itu berantem lagi. Deal. Ya, awas lo. Taruh di sana ya. Jangan deket-deket. Sana no, deket mayat. Biar serem. Lo kenapa tega banget sih, Leh? Ngebunuhin teman-teman kita kayak gini. Hah? Maksud lu gimana sih? Lah lu yang tega bunuhin mereka? Bukannya lo yang bunuh? Ya bukan lah. Ya gue pikir lo dendam sama gue atau dendam sama mereka, jadinya lo bunuh-bunuhin kami. Ya, gue dendam sama lu. Tapi gue gak akan sampai ngebunuh. Padahal gue punya teori paling masuk akal soal kenapa lu yang bunuh mereka. Apa? Lo kerasukan makhluk gaib di pulau ini, terus lu ngebunuhin teman kita satu-satu. Aneh banget sih lu. Berarti siapa yang bunuhin mereka? Ya mana gua tahu. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Saya ingat gua sih di kawinannya Om Ocu sama istri barunya. Bener. Tinggal kurang Prilly doang nih. Kenapa sih kita tega banget gak dibawa ke sini? Ya kan jauh di jurang. Susah ngambilnya. Tadi pas gua ngecekin tasnya anak-anak, gak ada yang bawa aneh-aneh sih. Tapi ada yang kurang. Apa? Di tasnya Prilly gak ada undangan. Terus kenapa? Gua tahu kenapa Bayu minta bolpen sama kertas. Apa? Tony Pesakalu, kalau susunan hurufnya diubah-ubah jadi P titik Latu Konsina. Hah? Prilly Latu Kon. Orang-orang bodoh kayak kalian, kira ngerti juga. Prilly! Pril! Kok masih hidup? Gue palsuin. Kak, jangan kak! Prilly! 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 Sakit! Lo yang bunuhin teman-teman kita ya? Kalau iya kenapa? Lari, lari! Gua gak bisa lari! Ini kan yang nempel di sini! Itu lo. Itu apa? Itu yang di bawah. Kenapa? Itu lo kena itu gua. Mereka lagi hadap-hadapan. Lo pikir mereka mau kenalan? Terus gua harus gimana? Belokin dikit. Belokin, lo pikir dia punya otot sendiri bisa gerak? Coba dulu. Bentar. Iya bentar. Gak bisa. Dia masuk ke sini. Itu gua masuk kemana? Bukan itu lo. Prilly. Radin Soleh. Maaf ya, gue gak panggil kakak. Semua berawal dari kawinan Om Mucus. Ingat! Waktu itu malam-malam, gue ada sama kalian.
kita duduk satu meja. Kita makan, kita ngobrol, kita ketawa. Terus tiba-tiba si kampret Radit ini bilang, Kita tadi ngobrol-ngobrol, terus aku punya ide gitu. Aku pengen bikinin kita semua film. Jadi ceritanya kita semua pergi hangout bareng gitu, nggak usah ada skripnya. Bagus itu. Oke. yang kalian gak tahu dan gak pernah mau tahu. Apa gue sakit keras? Apa ya? Tapi apa yang terjadi? Pril? Pril, udah nelponnya sini rame-rame, ayo. Kalian malah menghalangi gue keluar dari gedung itu. Dan semuanya terlambat. Pas gue sampai rumah sakit, papa gue meninggal. Cuma dia satu-satunya yang gue punya. Dan gue bisa kehilangan dia karena kalian. Makanya gue pengen banget keluarga kalian merasakan hal yang sama. Nangis lihat mayat kalian tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Ini kan kita dua pria dewasa. Kenapa takut sama satu bocah yang baru akil balik? Lo lihat dia panahnya segede apa? Ayo sini sini. Gua hitung panahnya tinggal 2. Gua habisin panahnya, nanti dia nggak punya senjata lagi. Nah, baru habis itu lu ajar ya. Gua mau pancing dia. Pri! Badan lu nggak cocok jadi pemain sinetron. Cocoknya main di Istana Boneka seharian. Diam loh. Istana Boneka seru kali. Enggak. Prilly, kisah cinta lu sama Aliando cuma settingan, palsu. Gak usah bawa dia. Dit, cepet Dit, senjatanya udah habis Dit. Aja Dit. Prilly. Lu gimana sih, Le? Katanya senjatanya udah habis. Mana gua tahu dia punya pistol. Gua nggak ngeliat ada jendolan di celananya. Tadi
berdua tuh kayak orang-orang yang gak punya otak. Lo pikir gue bego cuma bawa panah? Sekarang giliran kalian. Pril, lo kok jahat banget sih? Jahat? Lo bilang gue jahat? Lo berdua yang jahat, kalian yang jahat! Kalian udah menghalangi gue ketemu sama bokap gue! Ya lo kenapa nggak bilang? Kalau malam itu lo lagi ada masalah. Lo cuma duduk sebentar terus langsung cabut. Sebenarnya gue langsung ngejar lo. Tapi pas gue keluar, lo udah nggak ada. Kalau aja malam itu lo cerita butuh buru-buru ke rumah sakit, pasti salah satu dari kami siap nganterin, Pril. Bahkan setelah pemakaman bokap pun, lo malah ngejauh dari kami. Mana tahu kami lo punya masalah. Lu nggak pernah cerita apa-apa, Pril. Jadi gara-gara gitu doang, lo bunuhin kami, Pril. Gitu doang? Gitu doang? Bokap gue bukan gitu doang ya? Bokap lo. Kenapa lo ketawa? Kenapa lo ketawa? Enggak, lucu aja. Lo inget gak sih? Kita bersembilan pernah ikutan game show gitu di TV. Terus waktu lo lagi gak ada, bokap lo datang gitu. Dia waktu itu nganterin lo kan. Terus dia bilang ke kami berlapan, Prilly itu udah gak punya siapa-siapa. Jadi, kalau suatu waktu Om kenapa-napa, jagain Prilly ya. Dan kita semua bilang iya waktu itu. Kita semua janji ke bokap lo kalau bakal jagain lo, Pril. Terus, kalau lo sekarang bunuh kami berdua, lo punya siapa, Pril? Kita berhasil ya. Kita... Raden! Raden! Meledak! Raden! Le, maaf, Le. Itu gue, Jadi aplikasi bikinan kami ini namanya Bantu Teman. Melalui aplikasi ini kita bisa mendeteksi apakah teman kita punya masalah atau tidak, lalu mencegah dia untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tinggal masukin aja gelagat-gelagat dia. Nanti ada beberapa kuesioner yang harus diisi, apakah teman kita itu kemungkinan punya masalah atau tidak. Misalnya nih, dia jadi pemurung, suka menangis sendiri,
terus ada kecenderungan menyakiti orang lain. Nah, kalau udah begini akan muncul nomor hotline yang bisa dihubungi. Jadi teman kita bisa punya bantuan profesional. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Apakah ide aplikasi ini didapat dari kejadian Prilly? Ketika kalian diundang ke sebuah rumah, ternyata itu rumah lama keluarganya. Lalu kalian semua... Ya, betul. Aplikasi ini inspirasinya dari kejadian itu. Seandainya saja waktu itu kami tahu Prilly punya masalah, pasti bisa kami tolong dan kesalahpahaman itu nggak akan terjadi. Tapi ada satu pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini. Kalau teman ada masalah, mending diajak ngobrol. Dan aplikasi ini membantu kita untuk itu. April.